Pawang hujan sirkuit Mandalika kini tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia hingga dunia. Meski aksinya mendapat cibiran dari netizen Indonesia, namun pujian justru datang dari dunia internasional. Rara Istiani Wulandari merupakan pawang hujan yang bertugas saat perhelatan MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Aksi Rara yang terjun langsung ke sirkuit untuk memindahkan hujan tak luput dari sorotan media. Pada Minggu 20 Maret kemarin, sirkuit Mandalika memang sempat diguyur hujan. Tak lama setelah Rara beraksi, hujan pun reda dan para pembalap bisa mulai bertanding. Keberadaan pawang hujan ini rupanya menuai beragam komentar dari warganet Indonesia. Ada sebagian yang salut karena menunjukkan kearifan lokal dan ada pula yang mencibirnya. Namun siapa sangka aksi Rara sebagai pawang hujan ini dipuji media asing dan akun resmi MotoGP. Media asing berbahasa Jerman Speedweek menjadi salah satu media internasional yang memuji pawang hujan Rara. Melansir Speedweek dari Kompas.com, media berita tersebut menyatakan bahwa pawang hujan adalah orang yang dipercaya dapat mengendalikan hujan bahkan cuaca. Keberadaannya di Indonesia sudah biasa dan digunakan untuk acara besar seperti konser, pernikahan, hingga ajang olahraga. Di akhir artikel, Speedweek memuji pawang hujan Mandalika berhasil dengan menulis kondisinya meningkat secara signifikan. Tak hanya itu, pujian juga datang dari akun resmi MotoGP. Melalui akun Twitter, akun MotoGP semula mengunggah aksi pawang hujan saat melakukan ritual dengan narasi master. Setelah 33 menit kemudian, akun tersebut memberi update tweet dengan ucapan berhasil. Alhasil, pujian dari akun resmi MotoGP menjadi viral dan bahkan trending di Twitter. Sebagai informasi, dalam perhelatan kali ini, pembalap Miguel Oliveira berhasil meraih juara. Kemudian disusul Fabio Quartararo dan Johan Zarco. Trofi kemenangan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya satu bersyukur ya, yang kedua aku tuh kayak ngerasa pengabdian dulu, Indonesia bangga. Nah kalau Rara viral itu bonus, paham, bonusnya aja, ya udah orang jadi tahu. Nah menurut aku kebahagiaannya karena lagu Indonesia Raya dikumandangkan pun itu sesudah melihat cuaca mereda. Ketika cuaca masih gede kan nggak dikumandangkan kan. Nah jadi dengan adanya lagu Indonesia Raya kita bahagia, kita happy, Rara happy. Nah kemarin Mas Rian Mas Di nggak di sini ya, begitu lagu Indonesia Raya itu saya nangis, aduh happy banget, ternyata cuacanya bisa mereda dan saya berusaha terus berdoa. Nah di sini kayak sholawat aja dibacain Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas kayak gitu, akhirnya beneran kering. Jadi komentar negatif ya biarin aja, kan nyatanya buktinya ada. Oh ada pembalap yang Quartararo ya, Iya cosplay itu akhirnya dia cosplay, dia akhirnya naik podium. Terus Nah itu gimana komentarnya Mbak? ya nggak apa-apa, kan bisa suasana jadi cair ya, jangan tegang-tegang banget, kan kemarin sampai tegang tuh, kita bisa race apa enggak, terus pembalap mau ngapain nih Indonesia, aduh kalau ditunda kasihan yang nonton tiketnya segala macem, Indonesia malu. Jadi buat frekuensinya diturunin lah, intinya tuh gitu. Jadi kan kalau kemarin aku cuman nah ini sih Bang. Oh iya. Ya kalau ada ini kan kayak bel ya, panggilan. Hanya kalau aku pakai ini itu energinya kerasa, getarannya ada. Aku pakai ini ya 2013. Peninggalan atau memang? Ini beli
harganya lumayan juga nih. Beli di Sambalat. Ini dulu beli 8 juta atau 9 juta. Lembaga yang atau Ini Sambalat. fungsinya buat manggil atau mencegah Mbak sebenarnya kalau kayak gitu? Kalau ini lebih ke buat meditasi ya, mendengarkan suara alam. Saya merasa anugerah Tuhan ini asik ya, karena turun temurun dari keluarga udah seperti ini. Jadi tinggal saya mau mengaplikasikan buat kebaikan sesama atau buat diri sendiri. Paham? Kalau buat kebaikan sesama ya saya mau mengerjakan event. Kalau buat diri sendiri ya paling saya meditasi, main trading, gimana tuh, saham mana kayak gitu. Terus saya suka sepak bola, siapa tuh klub mana yang menang kan gitu. Kalau di liga kemarin kan saya ngawal Persis Solo. Nah tahun ini Persis Solo itu dihandle oleh Mas Aga dan Pak Erik. Nah di sisi lain saya juga ketemu Ransi Legon. Jadi gimana caranya klub-klub yang saya sukai pakai kekuatan telepati menang kan gitu. Terus saya suka Inter Milan, akhirnya saya ketemu bosnya. Saya senang Oxford United, ketemu bosnya kan gitu. Nah kalau itu kan untuk pribadi. Nah tapi kalau untuk negara ya saya harus mau terjun ke event kenegaraan. Mandalika ini memang saya terketuk karena tadi saya sudah telepon dengan IO. Mereka itu anak-anak muda yang bekerja, apalagi kita pernah dihantam pandemi, itu sangat kosong sekali untuk event. Jadi akhirnya saya rasa alam semesta itu baik, jadi kita harus kolaborasi nih, Pawang Hujan, IO, ITDC, MGPA, aparat keamanan, korlapnya Pak Hadi juga, ya ini di bawah Pak Erick Thohir, BUMN semua harus kerjasama. Saya gagal merasa sebentar aja, nggak pernah aduh, karena saya terpicu, oh besok bisa lagi kayak gitu. Lebih ke motivasi diri sendiri. Karena kan buat saya kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Saya tuh cuman ngedenger suara Pak Erik sama Pak Jokowi ya, nggak tahu mungkin karena saya hafal suaranya. Saya pas nengok gitu kan mereka pas duduk berdiri jejer gitu kan, saya ngelihat Pak Erik pakai baju biru ya kalau nggak salah, Pak Jokowi pakai baju merah atau apa. Saya ngelihat gitu, mereka tersenyum, Rara bisa, ya udah gitu. Sempat ada yang bilang pawang hujan kehujanan, karena mereka nggak ngerti. Sering saya jelaskan dan nanti mungkin bisa tanya ke Pak Andi, aspal kita itu baru dibenerin, itu seharusnya tidak langsung dipakai untuk trek kan, ya harusnya 2 bulan atau kalau itu pihak R3 bilangnya 40 days or 2 months. Nah harus wet, not dry, harus basah, jangan kering gitu. Kemudian mengatasi mental itu gimana Mbak? Tekanan banyak yang disorakin kayak gitu, terus punya Ya mental. meditasi. Kalau sudah mengabdi, karena kemarin saya sempat nggak boleh masuk sama Dorna security-nya, aku bilang 2 kali saya ngomong kayak gitu. Di sini ada my boss, jadi kan saya maaf ya tidak bermaksud untuk pamer, saya cuman bilang this is my boss, saya bilang kayak gitu. Jokowi, Erick Thohir, this is my boss. Nah my boss in here. Terus saya juga bilang ke tim mereka kalau saya kerjasama dengan Mr. Devi dan ini Mr. Campbell. Saya kerjasama dengan mereka untuk aspal ini. Terus saya bilang kalau Rara tidak gini-gini, petir, nanti pembalap kena petir, aku bilang gitu.
Mereka bilang, what is petir? Thunder, saya bilang kayak gitu. Nah, akhirnya security Dorna itu katanya mau menerima Rara. Kan tadi Pak Carlos koordinasi dengan Pak Erick Thohir, akhirnya pihak Dorna, terus Pak Andi itu bisa ketemu Rara, akhirnya saya bisa masuk gitu. Dan dancing rain dancing. Kesan untuk pribadi saya ya, saya sudah bilang kesempurnaan hanya milik Tuhan, hanya milik Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sih sudah dapat ID card dari ITDC, tapi saya belum dapat ID card dari Dorna. Nah, harusnya sama-sama memperjuangkan. Kalau pihak bule itu kan nggak percaya tentang pawang hujan. Nah, harusnya pihak ITDC memperjuangkan ini adalah pawang kita. Kalau tidak nanti ada sisi spiritual. Terus kalau bisa ada koordinasi ya dari pihak penyelenggara event manapun itu dengan aparat keamanan, security, TNI dan Polri terdekat gitu. Kalau saya sih pengen sekolah lagi ngambil psikologi. Saya masih mau handle event kenegaraan tapi pilih-pilih dulu. Karena kan badan dipakai 21 hari kerja. Karena di sini kan beda ya, tidak hanya pawang hujan, panggil hujan. Satu hari Anda ini adalah remote, bingung. Hujan, gerimis, cerah tanpa panas, gerimis lagi. Kan satu hari tek beda. Jadi harapan saya ya itu, satu keleluasaan tim doa. Kalau mau serius kerja, dikasih akses yang baik, dikasih ID card, dikasih fasilitas. Kalau fasilitas udah oke sih, hanya mungkin kepercayaan memilih tempat doa. Karena kalau yang muslim kan, kalau udah milih nih musola, milih nih gereja, milih nih vihara, milih nih pura, begitu dia digeser, ya ada sesuatu yang kurang. Jadi sejak pengaspalan saya udah milih di pedok yang bagian timur dekat PLN dan pedok yang dekat tulisan Pertamina. Nah pas hari H res kan nggak boleh masuk, tapi ternyata begitu hujan ya saya masuk, doanya di situ lagi dan terbukti kan gitu. Oke, jadi bapak saya itu meninggal ketika saya usia 5 tahun. Nah, cita-cita dari orang tua saya itu sebenarnya sudah terkabul. Keluarga saya sendiri, saya punya bude, tunggu dulu ya. Itu beliau spiritualnya Ibu Tin. Jadi, pakailah kekuatanmu, anugerah Tuhan untuk kebaikan sesama. Jadi diaplikasikan untuk event kenegaraan, melayani pimpinan yang amanah. Ketika kita melayani pimpinan yang amanah, ya seperti ilmu padi ya, otomatis kita menabur benih baik, memberikan kebaikan, dan akan terkenang namanya. Cita-cita saya sih terus apabila negara memanggil, saya akan ikut, tetapi eventnya dipilih karena harus menyesuaikan dengan jadwal dan kesehatan saya. Sosok pawang hujan di Mandalika bernama Rara Istiani Wulandari menjadi sorotan publik belakangan ini. Aksinya saat mengusir hujan demi keberlangsungan MotoGP Mandalika menuai banyak pujian. Hal ini lantas membuat publik penasaran berapa gaji yang diberikan kepada pawang hujan tersebut. Rara Istiani Wulandari memberikan informasi terkait pendapatannya dari ajang MotoGP Mandalika. Melansir gridauto.com, gajinya sudah dibayar oleh Mandalika Grand Prix Association dan Indonesia Tourism Development Corporation. Wanita kelahiran Jayapura ini mengatakan setiap harinya ia digaji 5 juta rupiah. Masa bekerjanya kini sudah 21 hari terhitung sejak pengaspalan ulang sirkuit Mandalika. Jika ditotal, gaji Rara selama mengamankan MotoGP Mandalika 2022 adalah 105 juta rupiah. Nama dan rekam jejak Rara memang sudah dikenal oleh sejumlah instansi pemerintahan Indonesia, sebab ia telah dipercaya untuk mengendalikan cuaca dalam berbagai acara besar di Indonesia. Seperti pembukaan Asian Games 2018, acara kampanye politik, acara vaksin BUMN di 5 kota, hingga gelaran sepak bola Liga 1 dan Liga 2. Sebelum MotoGP Indonesia 2022, Rara juga ditugaskan untuk mengatur cuaca di sirkuit Mandalika.
Tepatnya saat gelaran WSBK Mandalika pada November 2021 dan tes pramusim MotoGP 2022. Rara sendiri mengaku jasanya digunakan banyak instansi berkat direkomendasikan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat gelaran MotoGP pada Minggu 20 Maret kemarin, kehadiran Rara menyita perhatian seluruh penonton. Pasalnya, ia melakukan ritual mengusir hujan saat pertandingan akan berlangsung. Aksinya itu bahkan mendapat pujian dari akun resmi MotoGP karena berhasil meredakan hujan beberapa saat kemudian. Setelah itu, para pembalap mulai bertanding di sirkuit Mandalika tanpa terhalang cuaca. Hujan deras dan petir menjadikan race utama MotoGP Mandalika pada Minggu 20 Maret sempat ditunda sekira 25 menit.
Aksi Rara sang pawang hujan saat melakukan ritual untuk menghentikan hujan di sirkuit Mandalika menjadi sorotan dunia dan viral. Dikutip dari Kompas.com, pawang hujan merupakan salah satu pihak di balik layar kelancaran balapan MotoGP Indonesia 2022. Pawang hujan bernama Rara Istiani Wulandari, anggota tim pawang hujan sirkuit Mandalika yang kali ini bertugas untuk memodifikasi cuaca. Tugas Rara sebagai pawang hujan sirkuit Mandalika adalah untuk menghalau cuaca yang tak diinginkan. Saat akan berlangsungnya balapan MotoGP, hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika. Wanita yang kerap disapa Mbak Rara itu langsung berkeliling sirkuit Mandalika saat hujan deras melanda. Cuplikan video saat pawang hujan berkeliling sirkuit untuk mengusir hujan itu langsung viral. Bahkan akun Twitter resmi MotoGP pun takjub dan mengunggah momen tersebut. Dalam video, pawang hujan membawa sebuah baskom berwarna emas dan menggunakan helm putih. Pawang hujan itu memutarkan tongkat kecil di atas cawannya sambil membacakan mantra. Rara berjalan di depan pedok sontak menjadi tontonan para pembalap dan kru yang sedang menunggu balapan. Dalam ritualnya, Rara berjalan menuju trek sirkuit. Penonton yang berada di tribun pun heboh sembari memberikan semangat teriakan dan tepuk tangan. Beberapa saat setelah pawang hujan berkeliling, cuaca sirkuit Mandalika mulai membaik. Berangsur hujan mulai reda sehingga balapan bisa dimulai seusai hujan reda. Sosok pawang hujan di sirkuit Mandalika yang direkomendasikan oleh Erick Thohir kini menjadi sorotan. Sang pawang hujan tersebut merupakan warga Bali yang dikenal sudah dekat dengan dunia spiritual sejak masih kecil. Dilansir Tribunnews.com, sosok pawang hujan tersebut diketahui bernama Rara Isti Wulandari. Ia menjadi orang yang dipercaya mengendalikan cuaca di sirkuit Mandalika selama gelaran MotoGP 2022. Kendati demikian, Rara ternyata tak hanya bertugas menghalau, namun juga diminta mendatangkan hujan. Hal itu diungkapkan oleh koordinator sirkuit Mandalika dari Mandalika Grand Prix Association, Denny Pribadi. Wanita yang akrab disapa Rara tersebut lahir di Jayapura 22 Oktober 1983. Ia merupakan keturunan Trah Solo, Yogyakarta. Sejak kecil, ia sudah dekat dengan dunia spiritual lantaran kakek dan sang ayah menjadi orang kepercayaan untuk menangani setiap acara Keraton Solo. Keahliannya menjadi pawang hujan pun sudah didapat Rara sejak kecil. Bahkan di umur 9 tahun, ia pernah menjadi pawang hujan untuk acara wayang. Ia sudah bergabung dengan tim pawang hujan sejak tes pramusim. Kendati demikian, Rara baru mulai bertugas pada 1 Maret 2022 lewat jarak jauh. Hingga akhirnya ia direkomendasikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menangani cuaca selama MotoGP Mandalika 2022 digelar. Yang paling mengejutkan ternyata gaji fantastis yang diterima Rara sebagai pawang hujan yang mencapai 3 digit rupiah. Keberadaan Rara sebagai pawang hujan yang membantu kesuksesan MotoGP Mandalika 2022 seakan menjadi sisi menarik event ini. Hal ini mengingat teknologi berbasis kearifan lokal itu tampaknya tak banyak ditemui di event balapan internasional negara lainnya.
ini saya diajak direferensikan oleh Pak Erick Thohir, kemudian diajak ke sini oleh Pak Presdir Beri dan Pak Priyandi Satria. Jadi memang direferensiin supaya Rara mengawal cuaca, yang kerja supaya nyaman. Ini ya, tes pramusim itu kan 3 hari. Hari pertama itu diminta jangan terlalu panas, mendung-mendung. Hari kedua cerah, hari ketiga itu cerah banget. Nah, itu sudah terjadi. Nah, kalau pengaspalan, Rara itu mulai berdoa itu tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret, sebelumnya itu tanggal 28 Februari hari Senin tuh hujan. Tanggal 1 dan tanggal 2 Rara itu jarak jauh. Jadi kalau pawang hujan itu bisa jarak jauh telepati. Jadi ada orang di lokasi, terus monitoring itu sinkron energinya, kekuatan doa. Nah dari situ itu sebenarnya sudah kalau Rara ini mengumpulkan harapan. Jadi Rara itu banyak ketemu orang, seseorang yang indigo ini punya empati lebih, punya rasa sayang lebih baik ke manusia. Contohnya yang di sini kan banyak ribuan orang yang kerja. Harapannya itu dari pegawai yang aspal, harapannya itu dari pegawai taman, listrik, itu telkom, wifi, itu pinginnya cerah. Nah, jadi sebenarnya harapan saya pribadi sampai MotoGP cerah. Jadi kan Rara itu kawal aspal dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu kita mulai gelar di sini kan, di uji aspal. 3, 4, nah 5 itu setengah hari mulai masuk ke dalam. 6 itu mulai pengaspalan sempat tertunda karena di sini sempat hujan, Rara geser, tapi ternyata pengolahan bijinya tuh di mana? Dekat bandara? Iya, Pak, dekat bandara di sana. Nah, ternyata di sana hujan, jadi nggak bisa. Nah, akhirnya Rara itu harus pawangin tempat seluruh Mataram. Jadi tanggal 7, 8, 9 itu harus cerah seluruh Mataram atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu bukan seluruh Mataram, seluruh Lombok. Seluruh Lombok cerah. Nah, Tuhan itu kasih cerah. Kita selesai ngaspal jam 12. Nah, sebenarnya itu masih cerah tuh programnya. Tapi ternyata disuruh hujanin. Disuruh hujanin. Jadi R3 itu ada ahlinya dari luar negeri, Mr. Devi dan Mr. Campbell, juga juga Pak Beri. Nah, Pak Beri itu minta supaya dihujankan 4 hari. Halo adik, siapa namanya? Mastur. Oke, gimana cuaca hari ini? Lumayan panas, tapi tadi pagi lumayan besar hujannya. Jam berapa? Kalau dari tadi pagi itu sekitar jam 6:30 lah. Oke, terus habis itu agak siangan sempat gerimis ya? Ya, sempat gerimis. Gerimisnya berapa lama itu? Gerimis. Akhirnya panas deh. Gerimisnya berapa lama tuh? Sekitar 1 jam kalau tidak salah. Oke, Kurang tapi lebih lah. tidak terlalu panas kan ya? Maksudnya nggak cetar banget. Nah, Dan tidak banjir, lebih baik dari WSBK. Kita terus berdoa. Oke, dan ini terima kasih atas supportnya. siap. Ya dek ya.
hujan itu bisa manggil hujan juga. Nah, Tribuners, Rara sekarang lagi ada di Mandalika. Nah, kita persiapan untuk event MotoGP. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izin Ide Sang Yang Widiwasa, nah ini angin-anginnya udah keluar. Nah, sepanjang pengaspalan sebenarnya sudah pernah sukses di event 11 sampai 13 Februari pre-season test MotoGP. Nah, itu Rara yang awal juga. Terus event pengaspalan cerah. Jadi awal mula Rara datang itu sebenarnya dari tahun lalu itu melihat PSBK hujan. Nah, Rara itu tahun lalu di hari terakhir itu sempat koordinasi jarak jauh dengan IO, Diandra, dan rekan-rekan BUMN. Nah, terus Rara cerita sama Pak Erick Thohir kalau Rara ingin membantu. Nah, Pak Erick Thohir bilang ya nanti akan fasilitasi. Kalau beliau sih sebenarnya pawang hujan tuh nggak terlalu percaya, tetapi beliau sangat menghargai kearifan lokal Bhinneka Tunggal Ika, karena untuk event kampanye dari 2014-2019 itu Rara yang kawal. Jadi Rara sebelumnya ngawal Ketua TKN Bapak Cahyokumolo, kemudian Rara ngawal Pak Erick Thohir. Nah, event kenegaraan seperti ya pelantikan presiden, upacara bendera, Asian Games waktu opening. Nah, waktu closing sempat hujan, tetapi itu bukan Rara yang handle. Terus waktu Rara handle cerah. Nah, untuk event ini saya diajak, direferensikan oleh Pak Erick Thohir, kemudian diajak ke sini oleh Pak Presdir Bedi dan Pak Priandi Satria. Jadi memang direferensiin supaya Rara mengawal cuaca, yang kerja supaya nyaman. Tes pramusim itu kan 3 hari. Hari pertama itu diminta jangan terlalu panas, mendung-mendung. Hari kedua cerah, hari ketiga itu cerah banget. Nah, itu sudah terjadi. Nah, kalau pengaspalan, Rara itu mulai berdoa itu tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.